we needed somebody to lean on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakias Muharam dari kelas 10 IP1 SMAN 1 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi latar berdirinya, masa kejayaan dan masa keruntuhannya Kerajaan Bacan. Langsung saja ke materinya. Yang nomor 1 yaitu lokasi. Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di wilayah Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Wilayah cukup luas hingga ke wilayah Papua. Raja Bacan pertama kali yang memeluk agama Islam yaitu Raja Zainul Abidin pada tahun 1521. Meski berada di Maluku, wilayahnya cukup luas hingga ke Papua. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Miso, dan beberapa daerah lain yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Bacan. Dan materi yang kedua adalah latar belakang berdirinya Kesultanan Bacan, yaitu Bacan arti harafiahnya adalah membaca. Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Sultan Ternate yaitu Sultan Mustafa Shah menyatakan bahwa makna dari Bacan atau membaca adalah memasukkan sesuatu atau usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam otaknya untuk menjadi pengetahuan. Makna tersebut tidak bisa dilepaskan juga dengan tugas dan fungsi sultan. Bacaan dalam Kesultanan Moluku Kiraha yaitu memasok logistik. Bacaan dalam beberapa manuskrip sejarah sering juga ditulis sebagai bacian, bacanatu, bacan, dan diduga sudah eksis pada sejak tahun 1320. Materi yang ketiga yaitu masa kejayaannya. Masa kejayaannya mencakup daerah yang luas hingga ke Papua Barat. Tercatat beberapa suku di wilayah Waigeo yang terletak di Raja Ampat dan beberapa daerah lainnya yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Bacan. Wilayah Pulau Bacan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi cengkeh dan pala di wilayah Maluku. Pulau Bacan menjadi pusat produksi dan distribusi cengkeh dan pala di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Halmahera. Dan yang terakhir yaitu masa keruntuhan. Dalam pertempuran dengan pasukan kapital laut Babuloh, Don Henrique tewas dan Bacan menyerah pada 1580. Putra Don Jao, Alauddin II, kemudian dinobatkan menjadi Sultan Bacan. Alauddin II semasa kecilnya telah dibaptis dan dididik secara Katolik. Akan tetapi ketika berada di Ternate dan mendengar berita bahwa ayahnya Don Joao tewas diracun, ia segera kembali ke keyakinan Islam pada 1580. Alauddin II dilantik menjadi Sultan Bacan dalam usia muda, yakni 18 tahun. Anehnya, ketika Frater Mascarenhas tiba di Bacan pada 1581, Alauddin II masih sempat membisikkan kepada Frater bahwa rakyat Bacan ingin kembali lagi ke agama Kristen dengan syarat Portugis mengirim sebuah armada yang kuat untuk melindungi Pulau Kasiruta dari serbuan Ternate. Tetapi karena Portugis sendiri telah lemah dan sedang menanti keruntuhannya, tuntutan Alauddin II tidak dipenuhi. Sementara itu, Sangaji Labuha atau Pulau Bacan yang dibaptis dengan nama Rui Ferreira bersama rakyatnya pada 1557 kembali lagi ke agama Islam bersama raja mereka Alauddin II. Tetapi pada 1580, Sangaji Labuha dan rakyatnya kembali murtad dan beralih lagi ke agama Kristen. 19. Rui Ferreira adalah menantu Alauddin I atau Don Jao. Setelah kembali ke Kristen dan karena takut penyerbuan pasukan Ternate, Sangaji Rui Ferreira mengarahkan rakyatnya membangun sebuah benteng bersama seluruh rakyatnya yang berjumlah 200 orang. Rui Ferreira berdiam di dalam benteng yang merupakan pemukiman sekaligus sarana pertahanan.
Rui Pereira meninggal dunia pada tahun 1606. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.